Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Febrianti dengan NPM 19160042 dari kelas PGSD 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Hendra Saputra SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan atau menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat dengan menggunakan media apa saja. Saya membuat RPP ini mengaitkan di kelas 4 semester 2 tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, muatan terpadunya bahasa Indonesia, pembelajaran kelima, alokasi waktu 1 hari. Nah, dalam RPP ini terdiri dari kompetensi inti, yaitu menerima dan menjalankan agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga. Yang kedua, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah. Yang ketiga, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berhak mulia. Nah, kompetensi dasar dalam RPP yang saya buat ini, yang pertama itu untuk menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks fiksi. Yang kedua, mencerminkan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang ketiga, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Nah, tujuan dari RPP yang telah saya buat ini, dengan kegiatan membaca teks cerita rakyat, siswa dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan menuliskan tokoh-tokohnya. Dengan kegiatan membaca teks cerita rakyat, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh protagonis dan antagonis. Dengan mendengarkan penjelasan cerita rakyat dari dulu, siswa dapat menceritakan kembali menggunakan bahasanya sendiri. Nah, materi dalam RPP yang saya buat ini, siswa dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan menuliskan tokoh-tokohnya. Pendekatan dan metode yang saya pakai, pendekatan itu saintifik, strateginya itu comparative learning, tekniknya itu example non-example, metodenya itu permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Kita masuk dalam kegiatan pembelajarannya. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan yang dilakukan selama 10 menit. Yang pertama, guru mengucapkan salam ketika masuki ruang kelas dan membuka pelajaran dengan meminta salah satu siswa memimpin doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa dengan cara mengabsensi siswa. Yang ketiga, guru menstimulus ide, gagasan, memotivasi siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, guru melakukan apresiasi dengan menanyakan mengenai cerita rakyat, seperti cerita rakyat apa saja yang siswa ketahui, sebagai awal komunikasi guru sebelum melakukan pembelajaran inti. Nah, yang terakhir, siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang kegiatan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya masuk dalam kegiatan inti yang dilakukan dalam waktu 150 menit. Dalam kegiatan inti ada ayo membaca, ayo berdiskusi, dan ayo renungkan. Baca, siswa membacakan cerita rakyat yang berjudul Cak Andara. Ada beberapa alternatif untuk membentuk kegiatan membaca. Yang pertama, alternatifnya guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta membaca dalam hati. Alternatif yang kedua, guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan tersebut dan meminta siswa lainnya menyimak. Yang ketiga, teks cerita dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. Alternatif yang keempat, guru memberikan video animasi tentang cerita rakyat Candara. Setelah membaca, siswa diajak untuk mengingat kembali materi tentang jenis-jenis teks fiksi, tokoh utama, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis.
Setelah selesai, siswa diminta untuk mencermati kembali cerita rakyat yang berjudul Caandara. Kemudian, siswa mengidentifikasi cerita tersebut sesuai pertanyaan-pertanyaan pada buku siswa. Selanjutnya ada ayo berdiskusi. Pertama, siswa diminta mencari informasi tentang cerita rakyat. Setelah selesai, siswa diminta untuk berdiskusi. Siswa juga diminta untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan pada buku siswa. Kemudian siswa menuliskan hasil diskusi pada kolom tersedia di buku siswa. Setelah kegiatan diskusi selesai, guru mengajak siswa mendiskusikan hasil diskusi kelompok mereka secara klasikal. Dalam kegiatan ini, siswa dapat mengemukakan pendapatnya terhadap hasil diskusi kelompok lain. Selanjutnya, guru memberikan penegasan tentang materi cerita rakyat. Siswa mendengarkan guru membaca narasi pada buku siswa. Selanjutnya, ayo renungkan. Nah, di ayo renungkan ini, berdasarkan pertanyaan pada buku siswa, apa pengetahuan yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Apa hal menarik yang kamu temukan dalam pembelajaran hari ini? Coba jelaskan. Nah, yang ketiga, bagaimana perasaanmu selama belajar? Dari situ secara mandiri, siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masing-masing siswa untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, hasil yang diharapkan, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi jenis teks fiksi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dan menuliskan tokoh-tokoh protagonis dan antagonis dalam sebuah cerita. Yang ketiga, mengerjakan tugas secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan pengetahuan yang ia dapat setelah kegiatan pembelajaran. Nah, catatannya, kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari dan dipahami oleh siswa. Kegiatan yang terakhir yaitu penutup yang dilakukan dalam waktu 10 menit. Yang pertama, siswa didampingi guru untuk membuat hasil belajar. Yang kedua, guru menutup pelajaran dengan siswa melakukan refleksi kegiatan pada hari ini. Yang ketiga, siswa diberi soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan memberikan salam. Caadara. Di Pulau Papua yang sangat luas, hiduplah seorang panglima perang bernama Wiro. Ia tinggal di desa Kramuderu. Ia adalah panglima yang gagah dan berani. Ia mempunyai anak bernama Caadara. Sejak kecil, Caadara dilatih ilmu perang dan bela diri oleh ayahnya. Wiro berharap kelak anaknya bisa menggantikannya sebagai panglima perang yang sangat tangguh. Besar nanti, kamu akan menggantikan ayah menjadi seorang pemimpin yang kuat, menjaga desa. Mulai sekarang, kamu harus sering berlatih bela diri. Baik, ayah. Caandara pantang menyerah. Ia terus berlatih dan berlatih keras. Setelah beberapa tahun ia berlatih, Caandara berhasil menguasai ilmu bela diri seumuran dia yang pada masanya. Ya, aku bisa. Anakku Caandara, kau telah dewasa.
Semua ilmu ayah telah kau kuasai. Sekarang kau pergunakan ilmu kau yang kau kuasai. Pergilah berburu di hutan. Bawalah binatang buruan yang kau bawa pulang. Menunjukkan kesiapanmu menjadi seorang pemimpin yang menggantikan ayah. Baik ayah. Cadara pun bergegas mengumpulkan teman-temannya, lalu mereka berangkat berburu. Mereka berjalan melewati jalan setapak dan semak belukar. Di hutan, mereka menemui banyak binatang. Mereka berhasil menombak beberapa binatang. Di hari pertama sampai hari ke-6, tak ada rintangan yang berarti untuk Caadara dan anak buahnya. Tapi esok harinya mereka melihat anjing pemburu. Kedatangan anjing itu menandakan bahaya yang mengancam. Caandara dan anak buahnya segera siaga. Mereka menyiapkan busur, anak panah, kayu pemukul, dan beberapa peralatan perang. Mereka berwaspada. Tiba-tiba terdengar pekikan keras. Sungguh menakutkan. Anak buah Caandara ketakutan. Tapi Caandara segera menyuruh mereka membuat banteng pertahanan. Mereka menuju tanah lapang berumput tinggi. Tempat itu penuh semak belukar. Di sana mereka membangun banteng untuk menangkis serangan musuh. Tiba-tiba muncullah satu orang wanita suku Kuala. Mereka berteriak dan menyerang Caandara dan anak buahnya. Tongkat dan tombak saling beradu. Sungguh pertempuran yang seru. Caandara tidak gentar. Ia memimpin pertempuran dengan semangat tinggi. Padahal jumlah anak buahnya tak sebanding dengan jumlah musuh. Caandara berhasil merobohkan banyak musuh. Sedangkan musuh yang tersisa melarikan dirinya. Betapa kagumnya teman-teman Caandara melihat anak Panglima Wiro. Mereka segan dan kagum padanya. Mereka pulang sambil menggeluk-elukan Caandara. Kampung gempar dibuatnya. Wiro sungguh bangga. Ia juga terharu sehingga berlinang air mata. Tak sia-sia latihan yang dia berikan pada Caandara. Kampung gempar mendengarnya. Ayahnya terharu. Berlinang air matanya.